Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Jardi Agustin dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Di video ini kita akan membahas statistika dan probabilitas dengan materi operasi pada himpunan dan distribusi peluang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu operasi pada himpunan, yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, operasi gabungan. Yang kedua, operasi irisan. Yang ketiga, operasi komplement. Dan yang keempat, operasi selisih. Pertama yaitu operasi gabungan, yang dimana gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Teman-teman bisa lihat contohnya di situ di slide dengan penjelasan. A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan akan menjadi A gabungan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Selanjutnya yaitu operasi irisan, yang merupakan irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Kita bisa lihat contohnya di situ. A beranggotakan A, B, C, dan E, dan B beranggotakan A, C, E, G, dan I. Di situ, pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E, atau dituliskan dengan A irisan B sama dengan A, C, dan E. Selanjutnya yaitu operasi komplement, yang dimana komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Bisa kita lihat di situ. Dan contohnya, A beranggotakan 1, 3, hingga 9, dan S beranggotakan bilangan ganjil kurang dari 20. Maka komplement A, AC yaitu 11, 13, 15, 17, dan 19. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang distribusi peluang, yang dimana distribusi peluang ini dibagi menjadi 2, yaitu discrete dan kontinu. Dan kontinu serta discrete ini akan dibagi lagi menjadi 2. Discrete dibagi menjadi 2, yaitu binomial dan Poisson. Kontinu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu normal dan gamma. Kita akan membahas discrete binomial, yang dimana distribusi binomial adalah distribusi probabilitas discrete jumlah keberhasilan dalam N percobaan iya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Contohnya, sebuah dadu dilempar 10 kali dalam hitungan beberapa menit, hingga muncullah pertanyaan berapa jumlah muncul angka 4. Distribusi jumlah acak ini adalah distribusi binomial dengan N sama dengan 10 dan P sama dengan 1/6. Selanjutnya yaitu discrete Poisson, yang dimana merupakan distribusi probabilitas diskret yang dinyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Contohnya, kita bisa lihat di slide. Apabila nilai harapan kejadian pada suatu interval adalah jumlah probabilitas
maka probabilitas terjadi peristiwa sebanyak K kali, atau K adalah bilangan bulat non negatif. K beranggotakan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sama dengan, kita bisa lihat rumusnya seperti pada gambar. Lalu, kita akan membahas tentang kontinu. Yang pertama itu kontinu normal, di mana bentuk kontinu normal adalah bentuk genta atau lonceng dengan satu puncak atau unimodal. Distribusi normal juga disebut dengan distribusi Gauss. Perubahan acak variabel random pada distribusi normal merupakan perubahan acak yang kontinu. Rumusnya kita akan tampilkan seperti pada gambar dengan keterangan. Seperti pada gambar juga, teman-teman bisa lihat dan dipahami keterangan dan juga rumusnya. Nah, dan dalam kontinu normal ini ada rumus mencari Z dan contoh bentuk kurva dari kontinu normal. Ya, rumus mencari Z-nya, Z sama dengan X kurang rata-rata mean dari data, lalu dibagi dengan simpangan baku data berdistribusi normal. Jadi begitu rumus mencari Z-nya dengan gambar kurva seperti pada gambar. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa bentuk kurvanya membentuk seperti lonceng. Dan untuk yang terakhir kita akan tampilkan contoh soal binomial normal. Atau kontinu normal. Ya, teman-teman sudah lihat contoh soal beserta jawabannya dan bisa dipahami. Dan kita ke distribusi selanjutnya atau kontinu selanjutnya, yaitu kontinu gamma. Distribusi gamma diaplikasikan dalam lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Distribusi gamma sering diterapkan dalam teori antrian dan teori reliability. Ya, fungsi gamma bisa dilihat sebagai berikut pada gambar. Dengan sifat-sifat penting fungsi gamma, yaitu pertama untuk sebuah bilangan bulat positif n, dan yang kedua didefinisikan sebagai berikut seperti pada gambar itu. Dan kontinu gamma memiliki contoh soal ya seperti ini. Kita tampilkan contoh soalnya, teman-teman bisa melihat dan juga mempelajari contoh soal yang sudah saya tampilkan karena di situ sudah tercantum penyelesaiannya juga. Nah, jadi itu saja penjelasan kita mengenai kontinu, distribusi, operasi pada himpunan, dan juga distribusi peluang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.